Halo Sobat Spoiler, karena banyak dari kalian yang tidak suka versi ringkasan, kali ini Minzel akan membawakan spoiler donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality, episode 187 tanpa ringkasan. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Hampir setengah bulan kemudian, di pegunungan Naga Kuning yang terletak di Prefektur Li, negara Yu, seorang pria paruh baya bertubuh besar dan berkepala botak berdiri di dalam aula giok di puncak gunung tersebut. Ia terus berjalan berputar-putar dengan ekspresi cemas. Sesaat kemudian, pria besar itu duduk di kursi jerami dan meminum teh dari cangkir di atas meja, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Namun, tiba-tiba seberkas cahaya merah terbang masuk dan berputar di dalam aula. Ekspresi pria itu berubah saat melihatnya. Ia memberi isyarat pada cahaya merah tersebut hingga jatuh ke tangannya. Cahaya itu meledak menjadi api yang berkobar saat menyentuh tangannya, dan pria itu segera menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam pesan tersebut. Ekspresinya seketika berubah buruk. Keheningan menyelimuti aula sejenak dan wajahnya menjadi pucat pasi. Kemudian, ia mengeluarkan lonceng kecil berwarna biru langit dari kantung penyimpanannya dan menyentilnya dengan jari. Denting merdu memenuhi seluruh aula dengan gema yang terus menyahut dari kejauhan. Segera, bunyi lonceng itu menyebar ke seluruh pegunungan Naga Kuning. Bangunan-bangunan giok di puncak-puncak lainnya mulai bersinar dengan berbagai warna cahaya. Kemudian, para kultivator yang mengenakan berbagai jenis pakaian bergegas terbang keluar dari bangunan tersebut seolah-olah sudah terlatih. Tak lama setelah itu, kabut hijau pekat mulai menyebar di seluruh pegunungan, mengubah area seluas puluhan kilometer menjadi lautan kabut hijau gelap yang aneh. Tak lama kemudian, 4 kultivator muncul di hadapan pria botak itu di dalam aula. 3 pria dan 1 wanita, semuanya memiliki tingkat kultivator core formation. Ada 2 pria yang tampak berusia 30 tahunan dengan wajah yang sangat mirip sehingga terlihat seperti saudara kandung. Pria lainnya mengenakan jubah tawis, memegang kemukan lalat, horsetail whisk, dan meskipun penampilannya gagah, ia sudah paruh baya. Adapun satu-satunya kultivator wanita, sosoknya mungil dan wajahnya sangat cantik. Keempatnya berdiri berdampingan di aula dengan ekspresi serius. Dengan tatapan tidak percaya, kultivator wanita itu bertanya dengan ragu, "Senior Lu, benarkah pasukan prajurit mantra tidak begitu cepat? Dari apa yang kita dengar terakhir kali, bukankah seharusnya hanya 1 skuadron saja? Dan apa yang terjadi pada Senior Bu? Mungkinkah hanya dalam waktu seminggu, formasi badai angin langit hancur bahkan di bawah penjagaan Senior Bu? Apakah ini bukan kesalahpahaman?" Pria botak itu tersenyum dingin dan berkata dengan muram, "Kesalahpahaman? Aku pun akan berpikir demikian jika bukan karena si bongkok Bu sendiri yang mengirimkan pesan padaku. Ia bahkan menyebutkan bahwa ia mengalami luka berat dan akan segera tiba di pegunungan Naga Kuning bersama beberapa garnisonnya yang kalah. Ini sama sekali bukan kesalahpahaman. Kita harus menghadapi musuh sendirian tanpa bala bantuan." Mendengar hal ini, keempat kultivator core formation tersebut hanya bisa saling pandang dengan senyum pahit dan mengangguk patuhi. Setelah itu, pria besar itu memberikan perintah kepada mereka berempat untuk persiapan pertempuran yang akan datang, namun tiba-tiba seberkas cahaya merah lainnya terbang masuk ke dalam bangunan. Para kultivator di ruangan itu terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Pria botak itu terdiam dan meraih jimat transmisi suara tersebut tanpa ragu. Jimat itu meledak menjadi api dan menyampaikan pesannya dengan jelas, membuat ekspresi pria itu berubah. Kultivator wanita itu tidak tahan untuk bertanya, "Senior Lu, ada apa? Apakah prajurit mantra sudah tiba?" Mendengar ini, ekspresi ketiga kultivator lainnya langsung menegang. Pria besar itu menyeringai. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, ia perlahan berkata, "Tidak, bala bantuan kita telah tiba. 3 rekan tawis tingkat Nation Soul telah sampai di luar formasi agung. Cepat, keluar untuk menyambut dan undang mereka masuk." Seketika, keempat kultivator core formation itu menunjukkan kegembiraan dan segera menerima perintah pria tersebut dengan hormat. 3 siluet melayang di luar di atas kabut hijau, memeriksa batasan-batasan, restrictions, dari formasi agung di bawah. Ketiganya tentu saja adalah Han Li dan 2 kultivator Nation Soul lainnya yang telah bergegas dalam perjalanan mereka. Karena mereka bertiga akan segera mengandalkan formasi ini untuk menahan pengepungan tentara Moulan, masing-masing memeriksa lautan kabut yang mengelilingi pegunungan sambil menunggu tanggapan dari dalam, ingin melihat rahasia yang tersembunyi di baliknya. Terlepas dari apa kekuatan sebenarnya dari formasi tersebut, lautan hijau yang dihasilkannya tampak hampir tanpa batas dan memancarkan tekanan yang luar biasa. Dengan tangan di belakang punggung, cahaya biru tiba-tiba muncul di mata Han Li saat ia menatap formasi itu, menunjukkan ekspresi yang sedang berpikir keras. Tak lama kemudian, serangkaian kilatan putih muncul dari kabut hijau dan kabut itu menyibak untuk menciptakan jalan masuk.
Tetua Ma dan Gu Shuangpu tampaknya tidak terlalu memperhatikan perubahan ini. Salah satu mereka menatap langit dalam diam, sementara yang lain menatap bagian lain dari kabut hijau seolah-olah menemukan sesuatu yang aneh. Han Li adalah satu-satunya yang dengan tenang menatap lorong tersebut dengan senyum tipis di wajahnya. Sesaat kemudian, 4 berkas cahaya melesat keluar dari lorong tersebut, menampakkan diri sebagai 4 kultivator core formation yang tadi. Kultivator parubaya yang gagah dengan jubah Taois memberi hormat kepada ketiganya. Junior memberi hormat kepada para senior. Bolehkah kami mengetahui nama senior yang mulia? Melihat kedua rekannya tidak berniat bicara, Han Li tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. Saya penatua Han Li dari Sekte Awan Hanyut, Drifting Cloud Sect. Dua orang ini adalah rekan Taoisma dari Pavilion Agung dan rekan Taois Gu dari Sekte Pengendali Roh, Controlling Spirit Sect. Masih ada 8 kultivator core formation lainnya yang sedang dalam perjalanan. Kami bertiga meninggalkan mereka karena takut akan terlambat. Dan karena formasi agung ini sudah diaktifkan, pasukan Maulan pasti akan segera tiba. Kultivator parubaya itu kemudian memperkenalkan 3 kultivator yang berdiri di belakangnya. Jadi ternyata Anda adalah senior Han. Saya Chong Suzy dari Sekte Clear Void Sect. 2 orang ini adalah Murong bersaudara dari Lembah Maple Kuning dan ini adalah Nyonya Li dari Dermaga Transformasi Golok. Murong bersaudara, tatapan Han Li beralih ke arah kakak beradik itu dan ia menunjukkan senyum misterius. Apakah rekan Taois Nie masih baik-baik saja? Murong bersaudara tampak gembira mendengar hal ini. Senior mengenal kakak senior kami sudah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun karena kami ditempatkan di formasi agung ini. Han Li menatap kedua bersaudara itu dan tersenyum lebar. Tentu saja saya mengenalnya, saya bertemu kakak senior kalian belum lama ini, tapi sepertinya kalian berdua tidak mengenali saya. Ini hal yang tidak mengherankan karena saya hanyalah wajah yang sekilas lewat bagi kalian saat itu. Keduanya sangat terkejut mendengar perkataan Han Li dan langsung menegang. Senior ini tampaknya adalah kenalan lama, tapi mengapa mereka tidak memiliki ingatan tentangnya? Mereka memperhatikan wajah Han Li sekali lagi sebelum akhirnya merasa wajahnya agak akrab. Keduanya kemudian saling berpandangan dengan bingung. Hehe, karena kalian tidak mengenali saya akan membicarakan hal itu nanti. Han Li kemudian melirik Tetua Ma dan Gu Shuangpu di sampingnya dan berkata dengan santai, "Bisakah kita masuk sekarang?" Chong Suzy merasa agak bingung dengan adegan tadi, tapi ia segera tersadar setelah mendengar Han Li dan segera setuju. Tentu saja, senior silahkan ikuti saya. Senior Lu sedang menunggu Anda dengan tidak sabar di aula utama. Setelah itu, keempat kultivator core formation tersebut memimpin jalan saat mereka terbang menembus kabut hijau. Tak lama kemudian, lorong di dalam kabut yang bergejolak itu tertutup kembali. Sesaat kemudian, Han Li dan yang lainnya muncul di dalam haula di hadapan pria botak besar itu. Ketika pria botak itu melihat ketiganya, ekspresi kerasnya digantikan dengan senyuman. "Saya menyambut kalian ketiga yang telah membantu pertahanan kami. Bukankah Anda saudara Ma dan rekan Taois Gu? Adapun rekan Taois muda ini, siapakah nama Anda?" Saat melihat Han Li, pria besar itu merasa asing dan ia memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Ma terkekeh dan berkata, "Tidak heran saudara Lu tidak mengenalnya. Rekan Taois Han baru saja memadatkan Nation Soul-nya beberapa tahun lalu. Prospek masa depannya tidak terbatas." Jejak kekecewaan muncul sesaat di wajah pria besar itu ketika mendengar bahwa Han Li adalah kultivator Nation Soul yang baru saja naik tingkatan. Tapi ia segera memasang ekspresi berterima kasih. "Oh, jadi ternyata seorang rekan Taois yang baru saja naik tingkatan. Pantas saja saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Namun terlepas dari itu, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Saya takut kita akan jatuh dalam hitungan hari jika kalian tidak tiba." Kekecewaan sesaat dari pria botak itu tidak luput dari penglihatan Han Li, namun ia hanya tersenyum dalam diam dan tidak menunjukkan ketidaksenangan sedikit pun. Pria botak itu kemudian membicarakan beberapa hal masa lalu sebelum beralih ke situasi sulit yang sedang mereka hadapi saat ini. Tanpa basa-basi lebih lanjut, pria botak besar itu berkata dengan lugas, "Kalian bertiga rekan Taois tiba tepat waktu. Saya baru saja menerima informasi bahwa tentara prajurit mantra menyerang lembah teras langit milik rekan Taois Bu dan akan melewati tempat ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sekutu kita yang kalah dari lembah teras langit akan tiba. Saya berharap ketika saatnya tiba, kalian bertiga bisa menyelamatkan mereka." Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa keberatan, Tetua Ma berkata, "Ini akan ditangani. Itu hanyalah urusan sepele. Saya bisa melakukannya sendiri, jadi tidak perlu rekan Taois Han dan saudara Gu turun tangan." Hal ini menyebabkan Han Li dan Gu Shuangpu saling berpandangan dengan sedikit terkejut. Pria tua itu memelintir janggutnya dengan ekspresi misterius. "Rekan-rekan Taois, jangan terkejut. Bukannya saya ingin pamer, tapi ada harta karun yang baru saja saya dapatkan dan ingin saya uji.
Tentu kalian tidak akan berebut dengan saya dalam hal ini kan? Gu Shuangpu terkekeh dan menjawab dengan santai. Hehe, rekan Taoisme pasti merasa sangat percaya diri. Saya pasti akan menyerahkannya padamu. Bagus kalau begitu, biarkan rekan Taois Gu dan saudara Han beristirahat dulu. Namun saya akan meminta Murong bersaudara menemani rekan Taoisme. Mereka berdua telah menguasai teknik mantra pengikat petir. Itu seharusnya terbukti cukup kuat. Tetua Ma tidak berniat menentangnya. Bagaimanapun, memiliki pendamping sekutu di daerah yang belum dikenal adalah tindakan yang tepat. Setelah itu, Tetua Ma dan Murong bersaudara segera berangkat untuk menyambut para kultivator 9 negara yang kalah. Adapun Han Li dan Gu Shuangpu, mereka dipandukan ke dalam aula oleh 2 kultivator core formation yang tersisa dan diberikan tempat untuk beristirahat sementara waktu. Di tengah jalan, Han Li dan si pria tua berpisah. Han Li dipandukan menuju sebuah bangunan kecil yang tenang oleh kultivator wanita muda itu. Wanita mungil itu menunjuk ke arah bangunan tersebut dan berdiri di samping sambil berbicara. Senior Han, tempat ini biasanya sangat dilarang bagi murid tingkat rendah. Ini seharusnya menjadi tempat yang optimal untuk bermeditasi. Senior boleh beristirahat di sini. Cukup bagus, Han Li mengangguk dengan sedikit rasa puas di wajahnya. Wanita itu tidak segera pergi, sebaliknya ia ragu-ragu dan bertanya, Senior, apakah rekan Taois Nie Yin baik-baik saja? Saya sudah lama tidak bertemu kakak senior. Dengan sedikit terkejut, Han Li memberikan tatapan menilai pada wanita muda itu dan bertanya dengan tenang, "Apa, kamu akrab dengan Nona Nie?" Pada saat itu, Han Li menyadari bahwa meskipun wanita ini terasa agak akrab padahal ini pertama kalinya ia melihatnya, ia secara tidak sadar mengembangkan kesan baik padanya. Saat Han Li menatapnya, wanita itu mulai merasa sedikit cemas dan tidak gelisah, hingga wajahnya memerah. Saya bisa masuk ke dermaga perubahan Golok berkat rekomendasi kakak senior Nie. Jelas wanita mungil itu sambil menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin saya tidak dekat dengannya? Yingning, Li Yingning, ketika Han Li mendengar ini, ia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Li Yingning tanpa sadar mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, "Apakah senior pernah mendengar nama saya sebelumnya?" Han Li tidak menjawab dan hanya menarik nafas dalam sebelum bertanya, "Siapa nama ibumu? Dari negara mana dia berasal?" Wanita itu ragu-ragu sejenak mempertimbangkan apakah informasi ini harus disembunyikan. Sesuatu kemudian terlintas di pikirannya dan ia menjawab, "Nama ibu saya adalah Mo Yujutami. Dia berasal dari negara Ye. Mengapa senior menanyakan hal ini?" Setelah hening sejenak, Han Li bertanya, "Apakah kamu masih menyimpan lionting jiuk pemindah roh?" "Saya masih menyimpannya. Saya selalu membawanya sejak kecil." Setelah menjawab, ia tersipu malu di bawah tatapan Han Li dan berbalik badan. Ia merogoh ke jubahnya sejenak dan berbalik dengan lionting jiuk putih di tangannya. Han Li memberi isyarat begitu melihatnya, dan lionting itu terbang ke tangannya. Begitu ia mengelus permukaan jiuk halus itu, Han Li menghela nafas panjang dengan ekspresi lesu. "Kamu pasti sudah menyadari siapa saya sekarang. Apa yang ibumu katakan tentang saya?" Ia memeriksa wanita itu sekali lagi dan akhirnya menemukan jejak kemiripan dengan Mo Yujutami setelah tahu apa yang dicari. Meskipun kecantikannya sedikit kalah dibandingkan ibunya di masa jayanya, ia masih memiliki jejak kecantikan yang mampu mengguncangkan negara. Dengan ekspresi bimbang, Li Yingning bergumam, "Dulu ibu tidak banyak bercerita tentang Anda. Saya hanya mendengar bahwa dia memiliki teman dekat seorang kultivator yang memberi saya hadiah selamat atas kelahiran saya pada saat itu. Setelah saya masuk ke dunia kultivasi, saya mencoba mencari pemberi lionting jiuk ini beberapa kali, tetapi tidak menemukan informasi apapun. Saya tidak menyangka senior yang memberikannya. Bagaimanapun, senior adalah kultivator sekte Awan Halit." Han Li mengusap hidungnya dan tersenyum kesut. "Baru saja saya bergabung dengan sekte Awan Halit. Dulu saya tidak bisa lagi tinggal di negara Ye, jadi tidak heran kalau kamu tidak mendengar apapun tentang saya. Bagaimana kamu bisa masuk ke dermaga perubahan Golok? Masuk akal kalau kamu bergabung dengan sekte pengendali roh." Li Yingning berkedip heran dan bertanya dengan heran, "Mengapa? Tidak mengherankan jika saya menjadi murid sekte pengendali roh?" Dengan nada terkejut, Han Li balik bertanya, "Kamu tidak tahu tentang urusan ayahmu?" Ekspresi wanita itu meredup dan ia memaksakan senyum. "Saya tahu sedikit tentang ayah saya. Dari ingatan awal saya, kakek dan ayah saya meninggal karena penyebab yang tidak diketahui, dan saya tinggal berdua dengan ibu saya. Dia membawa saya pergi dari negara Ye dan kami berkelana lama sebelum akhirnya tiba di wilayah Persatuan 9 Negara." Han Li mengangguk seolah tiba-tiba menyadari sesuatu.
Jadi begitu. Sepertinya ayah dan ibumu terjebak dalam baku tembak konflik internal Devil Dao. Lagi pula, sekte Rohantullah yang akhirnya mengendalikan negara Y, bukan sekte pengendali roh. Konflik internal di antara Devil Dao? Wanita itu tampak bingung dengan apa yang dikatakan Hanli. Hanli tidak menjelaskan lebih lanjut dan malah mengembalikan lionting giok itu kepada wanita tersebut sambil senyum. Giok pemidah roh ini telah mengikutimu selama bertahun-tahun, jadi tentu saja aku tidak akan mengambilnya darimu. Sebelum aku memasuki dunia kultivasi abadi, aku bisa dibilang adalah kakak seperguruan ibumu. Kamu boleh memanggilku Senior Marshal Han di masa depan. Masih bingung, wanita itu mengerjapkan matanya yang besar beberapa kali, namun ia tetap berseru pelan. Senior Marshal Han. Meskipun merasa sedikit malu, ia sangat bersedia memiliki senior tingkat Nation Soul lagi. Ia bahkan diam-diam merasa senang karenanya. Hanli memasang senyum ramah dan memunculkan 2 botol giok dengan sapuan tangannya. Karena kamu sudah memanggilku Senior Marshal, aku tidak bisa mengabaikannya. Ini ada 2 botol obat. Mereka cukup berguna untuk menembus kemacetan. Dalam pandanganku, jika ia bisa membantu keturunan teman lama, ia tidak akan pelit. Terima kasih banyak, Senior Marshal. Wanita itu menerima botol obat tersebut dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Suaranya terdengar jernih dan tulus. Harta sihir apa yang kamu gunakan? Tanya Hanli setelah berpikir sejenak. Maukah itu golok terbang yang kamu tumpangi tadi? Li Yingning terdiam sejenak dan menjawab dengan nada bingung. Benar, itu harta sihir saya. Golok terbang itu dimurnikan dari besi api pekat dan kristal bunga mendalam. Kekuatannya cukup bagus. Hanli menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini waktu biasa, golok terbang itu sudah cukup. Tapi sekarang kamu harus melawan para prajurit mantra, aku takut akan sangat berbahaya jika hanya mengandalkan harta sihir itu sendirian. Li Yingning berkata dengan tak berdaya. Namun jika Senior Marshal memberi saya harta sihir lain sekarang, saya tidak akan punya waktu untuk memurnikannya. Mendengar ini, Hanli bergumam dirinya sendiri dengan ekspresi termenung. Sesaat kemudian, ia menepuk kantong binatang roh di pinggangnya dan sekawanan besar kumbang pemakan emas yang tercemar kegelapan berkerumun di sekitarnya, membentuk awan serangga setinggi 3 meter di atasnya. Kilatan terang muncul di mata Hanli, dan ia menunjuk ke arah kawanan serangga tersebut. Sebagian kecil dari kawanan serangga itu memisahkan diri dan terkena segel mantra biru langit. Awan kumbang pemakan emas itu kemudian berkumpul bersama dalam kilatan biru terang, dan seketika berubah menjadi bola hitam, perak, dan emas seukuran kepalan tangan. Setelah bola itu perlahan jatuh ke tangan Hanli, ia melemparkannya kepada wanita itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Simpan benda ini baik-baik. Aku telah mengubah serangga ini dengan teliti. Jika kamu menghadapi musuh yang sulit dihadapi, lemparkan bola ini. Ini akan menyelamatkan nyawamu. Li Yingning terpangadak yang melihat pemandangan itu dan tersadar oleh kata-kata Hanli. Ia segera menerima bola tersebut dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas kebaikan mendalam Senior Marshal Han. Keraguan terakhir mengenai Hanli di hati wanita ini akhirnya hilang. Pada saat ini, ia sepenuhnya mempercayai Hanli. Mengapa lagi dia memberikan hadiah berharga seperti itu tanpa memiliki hubungan sebelumnya? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Aku ingin istirahat. Setelah itu dikatakan, Hanli menarik kembali awan serangga yang tersisa dan melambaikan tangannya. Perjalanan terburu-buru ke lokasi strategis ini telah menguras banyak kekuatan sihirnya, dan ia perlu menyembuhkannya. Menggunakan nada yang sedikit akrab, Li Yingning berkata, Senior Marshal, istirahatlah dengan baik. Jika tentara prajurit mantra tiba, saya akan datang menyebut Anda. Hanli duduk bersila di ruang meditasi di lantai 2 bangunan tersebut. Matanya terpejam rapat dan cahaya biru mengalir dari tubuhnya. Dengan tangan membentuk gerakan mantra yang aneh, sebuah bola api ungu seukuran telur melayang di telapak tangannya, bergoyang lembut tanpa henti. Api iblis ini adalah sesuatu yang diciptakan Hanli dari api es surgawi, Celestial Ice Flames, dan Glacial Chi dari kelabang es sayap 6. Kekuatan api ini setingkat lebih tinggi daripada api es surgawi, menjadikannya jurus pembunuh terhebat Hanli saat ini. Api iblis ungu ini adalah sesuatu yang secara bertahap diciptakan Hanli setelah ia memurnikan secuil api es surgawi. Untuk membedakannya dari api suci Asura, ia menamainya api puncak ungu, Purple Apex Flames.
Ia yakin bahwa jika api ini mengenai tubuh seorang kultivator tahap Nascent Soul tingkat akhir sekalipun, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Adapun apakah api itu benar-benar bisa membunuh mereka, tidak ada cara untuk menebaknya. Namun sangat disayangkan bahwa meskipun kekuatan sebenarnya dari api ini tak terbayangkan, jumlahnya terbatas pada seberapa banyak api es surgawi yang bisa ia murnikan. Jika ia entah bagaimana berhasil mengumpulkan beberapa kali lipat dari jumlah saat ini, ia mungkin akan mampu bersaing secara terbuka melawan kultivator Nascent Soul tingkat akhir. Hanli mendengar Silvermoon berdecak kagum di balik pikirannya. "Selamat, Tuan. Sepertinya aku telah meremehkan api puncak ungu. Mereka tampak jauh lebih kuat dan akan ada potensi yang lebih besar di masa depan." Hanli tersenyum dalam hati sebagai tanggapan dan hanya menarik nafas, mengubah api puncak ungu menjadi seuntai api lalu menghirupnya masuk ke dalam tubuhnya. Ia kemudian melepaskan segel mantra yang dipegangnya dan menghentikan latihannya. Hanli membuka matanya dan perlahan berkata, "Meskipun api puncak ungu sangat kuat, kuantitasnya masih terlalu sedikit untuk digunakan secara konsisten. Apa yang paling aku harapkan adalah mampu membuka kuali langit hampa, Heaven Void Cauldron. Jika apa yang kamu katakan tentang itu sebagai harta roh ilahi adalah benar, aku akan bisa menyapu bersih seluruh wilayah selatan surgawi dengan benda itu di tangan, dan mencapai tingkat kekuatan di mana aku tidak perlu khawatir lagi." Silvermoon terkekeh manis dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, Tuan. Kuali langit hampa sama kuatnya atau bahkan lebih hebat dari apa yang telah kukatakan." Hanli menggugukkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang ke dalam ruangannya. Suara jernih Yingning tiba-tiba bergema di udara. "Senior Marshal Han, cepatlah ke aula utama. Senior Ma telah kembali dan pasukan Maulan hampir tiba." Setelah itu dikatakan, berkas cahaya putih itu terbang kembali keluar. Dengan ekspresi serius, kilatan dingin bersinar di matanya saat ia terbang keluar. Ketika Hanli tiba di dalam aula utama, Gu Shuangpu, Tetua Ma, dan pria botak besar itu sudah ada di sana, bersama dengan seorang kultivator jubah sulam yang bungkuk dengan kulit pucat. Ia sedang berjalan bersama yang lain. Adapun para kultivator Core Formation, ada 2 tambahan baru di luar 4 orang sebelumnya. Mereka saat ini berdiri di samping dengan ekspresi serius. Namun saat Yingning melihat Hanli masuk, ia tersenyum manis padanya. Pria botak besar itu memaksakan senyum dan berbicara dengan ketenangan yang dibuat-buat. "Rekan Taois Han telah tiba. Izinkan saya melakukan perkenalan. Ini adalah rekan Taois Bu Yunhe, orang yang bertanggung jawab atas lembah teras langit. Rekan Taois Bu, ini adalah rekan Taois Han dari Sekte Awan Hanyut." Melihat hal ini, suasana hati Hanli merosot. Tampaknya situasinya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dengan ekspresi ramah, Hanli berkata dengan sopan, "Saya sudah lama mendengar reputasi besar rekan Taois Bu dari saudara Lu. Saya mengagumi Anda karena mampu melarikan diri dengan selamat." Sudah diberitahu tentang Hanli oleh yang lain, kultivator bermarga Bu itu tidak menunjukkan keterkejutan atas kemunculannya. Sebaliknya, Bu Yunhe tersenyum pahit dan berkata, "Saya telah menunjukkan penampilan yang menyedihkan dan pantas menerima ejekan rekan Taois Han. Hanya berkat bantuan rekan Taois Ma, saya bisa lolos dari bahaya." Ia kemudian berbalik ke arah Tetua Ma dengan ekspresi berterima kasih. Si pria tua itu terkekeh. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Namun para pengejar itu mengambil inisiatif untuk mundur bahkan sebelum saya sempat menguji harta kuno saya. Itu cukup mengecewakan. Dengan rasa cemas di wajahnya, Bu Yunhe berkata, "Harta kuno rekan Taois memiliki kekuatan yang benar-benar mengejutkan. Para prajurit mantra yang mengejar tentu saja tidak ingin menghadapi Anda, karena mereka merasa tidak yakin akan kemenangan. Tetapi harus dikatakan bahwa invasi Maulan kali ini sangat berbeda dari yang lalu. Tidak hanya para prajurit mantra memiliki pelatihan yang jauh lebih baik, mereka juga didukung oleh binatang buas kuno yang ganas. Binatang-binatang ini luar biasa besar, dengan kulit kasar yang tebal dan mengenakan baju tempur. Ada juga banyak batasan aneh yang ditempatkan pada tubuh mereka. Ketika makhluk-makhluk ini menyerbu masuk ke formasi agung manapun, kehancuran formasi itu hanyalah masalah waktu." Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli. "Jangan katakan padaku bahwa beberapa kultivator Nascent Soul tidak akan mampu membunuh binatang ini bersama-sama. Meskipun ia sudah tahu tentara prajurit mantra membawa binatang besar, ia tidak menyangka mereka akan sekuat ini." Setelah berpikir sejenak, ekspresi Bu Yunhe sedikit rileks.
Dengan kekuatan penuh dari serangan harta sihir saya mampu melukai satu binatang. Namun saya diserang secara bersamaan oleh 2 prajurit mantra tingkat tinggi dan terlalu sibuk untuk membunuh binatang itu sebelum ia menghancurkan formasi agung. Rekan Taoisme seharusnya bisa dengan mudah mempertahankan formasi ini dengan bantuan dari rekan Taoisme dan yang lainnya. Tempat ini tidak akan jatuh semudah lembah teras langit. Gu Shuangpu berkata dengan muram, "Rekan Taoisme, berapa banyak prajurit mantra tingkat bijak dalam pasukan ini? Jika jumlahnya sedikit, kekuatan kita yang terdiri dari 5 prajurit Nation Soul seharusnya bisa menyerang mereka saat mereka tidak siap. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh 1 atau 2 prajurit mantra tingkat Nation Soul mereka, kita seharusnya bisa melukai mereka dengan parah." Bu Yunhe menghela napas dan berkata, "Saya khawatir saya harus mengecewakan saudara Gu. Saya melihat salah satu prajurit mantra aneh yang sebelumnya telah dijelaskan bersama dengan 2 prajurit mantra tingkat tinggi. Meskipun prajurit mantra aneh itu tidak menyerang, tubuhnya membawa aura yang sangat aneh, mungkin karena suatu transformasi. Terlebih lagi, saya menduga ada lebih banyak prajurit mantra tingkat tinggi yang bersembunyi di antara pasukan mereka." Pria botak besar itu mengangguk. "Sepertinya kita masih harus banyak mempertimbangkan jika mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Jika mereka terlalu kuat, kita harus mendarik mereka ke dalam formasi agung. Bagaimanapun tujuan utama kita hanyalah untuk mengulur waktu." Gu Shuangpu mengerutkan kening, tampak tidak puas dengan keputusan ini, tetapi ia tidak mendesak masalah. Baik Han Li maupun Tetua Ma pun tidak mengajukan keberatan. Alhasil, pria botak besar itu meminta Chong Suzy mengantar Bu Yunhe ke ruang meditasi untuk pulih, dan meminta Yingning dan yang lainnya untuk mengatur para kultivator lembah teras langit yang terpukul mundur dan menambahkan mereka ke dalam garnisun. Pengaturan menyeluruh pria besar itu sangat disetujui oleh Han Li. Persatuan 9 negara mengirim orang ini untuk menjaga lokasi ini bukan tanpa alasan. Pada saat itu suara dentuman drum terdengar dari kejauhan. Suara itu mulai bergema seperti guntur yang menggelegar. Mereka yang berada di halam mengeringis mendengar suaranya. Tiba-tiba, lapisan embun beku tampak memancar dari wajah Tetua Ma. Dengan niat membunuh dalam suaranya, ia berkata, "Sepertinya pasukan Moulan telah tiba. Mereka hanya selangkah di belakang kita." Pria botak besar itu menganggukkan tinjunya kepada Han Li dan ketiga prajurit Nation Soul yang lainnya. "Tidak apa-apa. Mari kita uji mereka terlebih dahulu dan lihat apakah tentara prajurit mantra Moulan memiliki karakter tangguh yang patut dibicarakan. Untuk saat ini, saya harus merepotkan kalian bertiga rekan Taoist Han." Ia kemudian berbalik ke arah 2 ketua kultivator Core Foundation yang datang bersama Bu Yunhe dan berkata, "Kalian berdua, ikuti kami keluar. Karena kalian sudah pernah melawan mereka sebelumnya, kalian pasti tahu beberapa trik licik mereka dan bisa memberi kita peringatan." Salah satu kultivator Core Foundation itu memiliki alis tebal dan kulit kecoklatan, yang lainnya memiliki wajah suram berbentuk seperti kuda. Ketika mereka mendengar perintah pria botak itu, mereka berdua saling bertatap mata sebelum segera memberi hormat dan mematuhi perintahnya. Han Li kemudian bertalik ke arah suara tabuhan drum dan menatap kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi. Di sebelah selatan Pegunungan Naga Kuning, sejumlah besar prajurit mantra Moulan melakukan pendekatan. Mereka memenuhi cakrawala dengan titik-titik dalam susunan yang teratur ketika mereka terbang di atas kabut hijau di bawah mereka. Di bagian paling depan tentara prajurit mantra, ada lebih dari 1/8 orang berdiri berdampingan, dengan berbagai cahaya roh dan aura harta karun yang berkelap-kelip dari tubuh mereka. Mereka adalah prajurit mantra tingkat tinggi dari tentara Moulan. Di antara mereka ada 3 yang sangat mencolok. Seorang pria yang diselimuti cahaya merah dengan ular api berbisa jahat yang tebal melilit sekujur tubuhnya. Seorang pria keriput setinggi tongkat bambu yang tampak seolah-olah angin saja bisa menjatuhkannya ke tanah. Dan semacam figur yang diselubungi jubah hitam. Figur jubah hitam ini menutupi wajah mereka, tetapi ki makhluk iblis hitam memancarkan auranya bersamaan dengan suara samar tangisan hantu. Ini cukup untuk menimbulkan ketakutan bagi orang-orang di sekitar mereka. Namun demikian ada 2 orang lainnya yang mengawal sosok berjubah hitam itu. Namun prajurit berjubah hitam itu terbang sendirian di barisan paling depan tentara mereka, seolah-olah ia bukan bagian dari mereka. Prajurit mantra lainnya memalingkan mata dari sosok berjubah hitam, seolah-olah memiliki rasa takut sekaligus kagum pada mereka.
Namun jika seseorang memeriksa mereka dengan cermat, mereka juga bisa melihat jejak kebencian di sana. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 187. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!